Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 405. Dia tidak menyangka bahwa orang yang akan bersaing dengan Quintus adalah Dev, yang hampir membunuhnya hari ini. Tentu saja Roston tidak tahu. Setelah Cristobal pergi, dia membawa 2 murid dan bergegas ke kota Nanjing. Saat ini, Dev Chen bersama Yulian di pesawat dan perlahan mendarat di alun-alun kota Nanjing. Tepat setelah mendarat, seseorang dari Pavilion Wantong datang. Bagaimanapun, pesawat roh di tempat ini dikendalikan oleh Pavilion Wantong, dan sebagian besar dibawa oleh pesawat roh Pavilion Wantong. Ketika Dev Chen turun dari pesawat, dia melihat orang yang datang ke arahnya ternyata adalah Master Pavilion Qian dari Pavilion Wantong di kota Nanjing. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Master Pavilion Qian, dengan diperkenalkannya Penatua Sun dari Pavilion Wantong, Dev Chen berkenalan dengan Master Pavilion Qian. Melihat Dev Chen turun dari pesawat, Master Pavilion Qian tertawa dan berkata, "Pikirku siapa yang bisa datang dengan pesawat? Ternyata itu adalah Tuan Chen. Baru-baru ini, pertarunganmu dengan Quintus, putra keluargamu, telah menyebar ke seluruh wilayah selatan. Banyak orang datang ke sini untuk melihat pertarungan kalian berdua. Kami, Pavilion Wantong, juga mendapat manfaat dari Tuan Dev Chen, dan kami telah menghasilkan sejumlah besar uang lagi." Setelah mendengar ini, Dev hanya tersenyum tipis. Dia tahu bahwa berita ini pasti sengaja disebarkan oleh Pavilion Wantong untuk menarik orang dan menghasilkan uang. Tapi ini juga sifat pebisnis. Pavilion Wantong mengandalkan informasi untuk menghasilkan uang. Master Pavilion Qian, aku ingin bertanya, apakah ada permainan judi untuk pertarungan ini? Dev Chen bertanya. Kali ini, kami, Pavilion Wantong, adalah bandarnya sendiri. Apakah Tuan Chen sendiri juga ingin bertaruh? Pavilion Master Qian bertanya. Aku agak tertarik, Master Pavilion Qian, tolong pimpin jalannya. Dev Chen benar-benar ingin melihat berapa banyak orang yang bertaruh dia akan menang. Tuan Dev Chen, jika kamu melihat taruhannya, tolong jangan marah. Pavilion Master Qian tersenyum tipis, lalu membawa Dev Chen dan Yulian ke toko perjudian tempat Pavilion Wantong menjadi bankirnya sendiri. Dev Chen juga tahu bahwa pasti akan ada banyak orang yang bertaruh pada kemenangan Tuan Muda Mu, bagaimanapun, jarak antara dirinya dan Mu terlalu besar. Ketika Dev Chen dan yang lainnya tiba di rumah judi, mereka mendengar suara berisik di dalam segera setelah mereka berjalan ke pintu. Aku mempertaruhkan seluruh pakaianku pada Dev Chen untuk menang. Jika ada di antara kalian yang percaya padaku, bertaruhlah denganku. Beberapa orang berteriak keras dan bahkan mempertaruhkan pakaiannya. Tuan Dev Chen, masih ada orang yang sangat mendukungmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan di dalam, Yulian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dev Chen dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti, siapa di kota Nanjing yang begitu mendukung Dev Chen? Bahkan Pavilion Master Qian sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk mendukung Dev Chen dengan begitu kuat. Dev Chen tersenyum tipis. Dia sudah lama menyadari bahwa suara itu adalah Jamal. Jamal, berapa harga pakaian lusuhmu ini? Kau bahkan menjaminkan semua pakaianmu. Itu benar. Tidak cukup hanya mempertaruhkan semua uang. Kamu juga mempertaruhkan pakaian. Mungkinkah Dev Chen adalah ayahmu, dan kamu sangat mendukungnya? Ya Tuhan, Tuan Mudamu sekarang berada di alam Mahayana tingkat pertama, dan ku dengar dia telah mencapai puncaknya. Dia mungkin akan segera menerobos ke alam Mahayana tingkat kedua. Bagaimana Dev Chen bisa menjadi lawannya? Hei, orang gendeng. Kau hanya penipu uang, dan kau masih di sini mencoba membuat orang lain mempertaruhkan uang denganmu. Siapa kau yang begitu bodoh? Semua orang menertawakan Jamal. Jamal dianggap sebagai selebriti di kota Nanjing. Banyak orang yang mengenalnya. Karena mereka mengetahui bahwa orang ini curang, tidak akan ada yang mempercayainya, apalagi bertaruh dengannya. Jangan merasa senang dulu. Aku dapat memberitahumu bahwa orang tidak bisa dinilai dari penampilannya, dan air laut tidak bisa diukur. Maka Dev Chen pasti bisa menang. Aku berteman dekat dengannya, dan aku paling tahu kekuatannya. Terserah kalian percaya atau tidak. Jamal hanya mengenakan celana besar dan berkata dengan acuh tak acuh. Sungguh terlalu, ini adalah kota Nanjing, tempat yang sangat dingin, dan sekarang Jamal hanya mengenakan celana besar.
Meskipun para biksu dapat menggunakan energi spiritual untuk melawan hawa dingin yang parah, hal itu hanya dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Jika mereka mengonsumsi energi spiritual dalam waktu yang lama untuk melawan hawa dingin yang parah, mereka akan enggan melakukannya. Oleh karena itu, banyak biksu yang memakai kulit binatang. Sekalipun mereka tidak menggunakan energi spiritual, tubuh mereka tidak akan terasa kedinginan. Selain itu, kulit binatang juga dapat dianggap sebagai sumber pelatihan, itulah sebabnya Jamal ingin menggunakan pakaiannya sendiri yaitu bulu monster berharga untuk bertaruh. Aku berani bertaruh denganmu. Dev Chen masuk ke rumah judi saat ini dan berkata dengan keras. Jamal mengikuti suara itu, dan ketika dia menemukan Dev Chen, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia hendak berteriak kegirangan, tetapi terhenti oleh tatapan Dev Chen. Dev Chen tidak ingin semua orang mengetahuinya karena semangat juangnya. Itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Meskipun banyak orang di kota Nanjing pernah mendengar nama Dev Chen, tidak banyak orang yang benar-benar melihat Dev Chen. Ketika Jamal melihat tatapan Dev Chen ke arahnya, dia segera mengerti dan berkata, "Anak muda, jika kau memiliki visi, bertaruhlah denganku dan aku akan menjamin kemakmuran dan kekayaanmu, hehehe." Dev Chen mengeluarkan sekantong koin spiritual emas ungu dari tubuhnya dan melemparkan semuanya ke meja judi. Aku juga yakin Dev Chen bisa menang. Dev Chen berkata perlahan. Mata semua orang membelalak, melihat sekantong koin spiritual emas ungu, penuh kejutan. Ketika Pavilion Master Qian melihat adegan ini, dia hanya tersenyum tipis dan tidak mengungkapkan identitas Dev Chen. Tidak peduli berapa banyak taruhan Dev Chen, Pavilion Master Qian tidak akan menghentikannya. Jika dia menang, sebagai bankir mereka akan mengambil komisi, jadi mereka pasti mendapat untung tanpa kehilangan uang. Anak muda Eden, apakah ada yang salah dengan otakmu? Kau benar-benar bertaruh pada Dev Chen dan membuat begitu banyak taruhan. Saya telah mendengar bahwa Dev Chen hanya berada di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika dia berada di puncak alam kesengsaraan transendensi, tidak mungkin menjadi lawan tuanmu. Seorang biksu tua berjanggut putih berkata kepada Dev Chen. Tidak, saya mendengar bahwa Dev Chen ini hanyalah tingkat ketujuh di alam kesengsaraan transendensi, tetapi meskipun itu adalah tingkat ketujuh di alam kesengsaraan transendensi, itu sudah cukup untuk mengalahkan Quintus. Dev Chen tersenyum sedikit. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, semua biksu menjadi gempar dan mengejek Dev Ye satu demi satu, mengira Dev Chen sedang berbicara omong kosong. Bukankah itu lelucon bahwa seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi dapat mengalahkan biksu peringkat 1 di alam Mahayana? Siapa yang mengatakan bahwa biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi dapat mengalahkan tingkat 1 di alam Mahayana? Aku ingin melihat siapa yang begitu gila. Pada saat ini, sebuah suara dingin datang, dan kemudian Roston Tan membawa beberapa orang masuk. Melihat Roston muncul, banyak biksu di rumah judi semuanya terkejut dan mundur tanpa sadar. Biksu peringkat kedua di alam Mahayana, aura yang terpancar secara alami dari tubuhnya, sudah cukup untuk membuat para biksu ini kedinginan. Ini adalah biksu di alam Mahayana, yang paling dekat dengan alam keabadian. Berapa banyak orang yang berlatih dengan putus asa, dan pada akhirnya mereka semua terjebak di alam kesengsaraan transendensi. Meskipun tampaknya jumlah biksu di alam Mahayana sama banyaknya dengan anjing, menurut proporsi biksu di dunia surga manusia, biksu di alam Mahayana juga langka. Master Pavilion Qian sedikit mengerutkan kening ketika dia melihat Roston membawa orang-orangnya ke sini. Aura berdarah di tubuh Roston jelas merupakan pembudidaya iblis, dan dia masih tipe yang sering membunuh orang. Dev Chen memandang Roston dan mau tidak mau mengerutkan kening, karena dia merasakan dari aura Roston bahwa Roston ini memiliki beberapa kesamaan dengan aura Cristobal dan Master Jiang. Rekan Taois, ini adalah tempat perjudian bagi semua orang untuk bersenang-senang, jadi Anda tidak perlu menganggap serius beberapa hal. Master Pavilion Qian melangkah maju, dia berkata pada Roston dengan senyum di wajahnya. Master Pavilion Qian takut Roston akan marah karena apa yang baru saja dikatakan Dev Chen, dan kemudian dia mulai berkelahi. Bagaimanapun, Dev Chen mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan alam Mahayana dengan kekuatannya di tingkat 7 alam kesengsaraan transendensi. Hal itu pasti tidak menyenangkan bagi para biksu di alam Mahayana untuk mendengarnya. Mampu berkultivasi ke alam Mahayana pasti luar biasa, dan telah melalui banyak kesulitan.
Sekarang setelah diremehkan begitu saja, itu pasti tidak bahagia di hatinya. Jangan khawatir, ini pavilion Wantong. Saya tidak akan menggertak yang kecil dengan yang besar, tetapi karena seseorang sangat menghargai Dev Chen dan telah bertaruh banyak uang, maka saya juga akan bertaruh, tetapi saya akan bertaruh pada tuan mudamu. Setelah Roston selesai berbicara, dia membuang sekantong koin roh emas ungu dan mempertaruhkannya di sisi Quintus. Setelah taruhan selesai, Roston melirik Dev Chen dengan dingin dan berkata, "Nak, bocah gendeng, saat aku menunggu hari pertarungan, kuharap aku bisa melihatmu di tempat kejadian. Jangan lari." Saat berbicara, aura Roston tiba-tiba pecah dan langsung menuju Dev Chen. Dev Chen hanyalah tingkat ketujuh di alam kesengsaraan transendensi, dan dengan sedikit paksaan, dia dapat membuat Dev Chen berlutut. Tetapi ketika aura Roston ditekan ke arah Dev Chen berdiri tak bergerak, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Roston tidak bisa menahan cemberut, dan aura di tubuhnya sedikit meningkat. Tapi Dev Chen masih tidak bergerak. Meskipun Dev Chen tetap tidak bergerak, orang-orang di sekitarnya tidak tahan lagi. Banyak orang mengertakkan gigi satu demi satu, mencoba yang terbaik untuk menopang tubuh mereka, dan beberapa jatuh langsung ke lantai. Rekan Taois, saya harap Anda akan memberi kami wajah di pavilion Wantong dan berhenti membuat masalah di sini. Master Pavilion kian tersipu dan berkata pada Roston. Saat ini, Master Pavilion kian tidak tahan lagi, jadi dia hanya bisa mengancam Roston dengan pavilion Wantong. Roston menahan auranya, melirik Dev Chen dengan heran, lalu berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Setelah Roston pergi, semua orang menghela nafas lega. Dev Chen mengikuti Master Pavilion Qian dan mengulurkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat ini, Jamal buru-buru mendekatinya, dan mengikuti Dev Chen dengan jungkir balik. Baginya, Dev Chen adalah dewa kekayaan. Dev Chen melihat penampilan Jamal dengan celana panjang, dia dengan enggan mengeluarkan koin roh emas ungu dan berkata, "Belilah beberapa pakaian, dan simpan kembaliannya untuk dirimu sendiri." "Terima kasih Tuan Dev Chen, jangan khawatir, saya pasti bisa mengembalikan uang ini kepada Anda, karena saya tahu Anda pasti bisa menang, dan saya akan kaya saat itu. Kau memiliki rasio taruhan 10:1 dengan Quintus. Selama Anda menang, taruhan akan digandakan 10 kali lipat." Jamal tampak bersemangat, dan dia memutuskan bahwa Dev Chen bisa menang. "Lalu jika aku tidak bisa menang, bukankah kau akan rugi?" Dev Chen melihat Jamal itu dengan main-main dan bertanya. "Tidak mungkin, bahkan jika Tuan Chen benar-benar kalah, itu pasti karena membuat kesalahan. Dengan karakter Anda, tidak pernah mungkin untuk melihat saya tanpa uang sepeser pun dan pasti akan mengembalikan taruhan yang saya pasang untuk saya." Jamal berkata. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia sedikit terdiam. Ternyata orang ini sudah menghitungnya sejak lama. Jika dia menang, dia akan menghasilkan banyak uang. Jika dia kalah, maka dengan kepribadian Dev, dia tidak akan pernah melihat bahwa dia bahkan tidak perlu memakai pakaian, dan Dev Chen pasti akan memberinya uang. Lagi pula, Dev Chen tidak kekurangan uang. Jamal ini benar-benar cukup cerdik. "Baiklah, pergi dan beli pakaian. Jika saya benar-benar kalah, saya akan memberikan semua uang milik saya. Pada saat itu, hidup saya akan berakhir, dan saya tidak akan bisa menggunakannya meskipun saya memiliki uang." Dev Chen tersenyum acuh tak acuh. Lautan pengetahuan Dev Chen. Ketika Jamal mendengar ini, dia buru-buru berkata dengan malu, "Tuan Chen tidak mungkin kalah, Anda pasti tidak akan kalah." Setelah berbicara Jamal buru-buru pergi untuk membeli pakaian. Lagi pula, pakaiannya sekarang tidak terlalu bagus. Tepat setelah Jamal pergi, seseorang tiba-tiba memanggil Dev. "Tuan Dev Chen." Dua sosok datang ke arah Dev. "Tuan Istana." Dev Chen menoleh dan menemukan bahwa itu adalah penguasa istana Guanghan yang datang bersama Yelena. "Tuan Dev Chen, saya kira Anda harus segera datang ke kota Nanjing, jadi saya turun gunung untuk mengambil kesempatan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Baru kurang dari sebulan, dan kau telah dipromosikan ke peringkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Sungguh menakjubkan. Dengan kecepatan kultivasi seperti milikmu, aku khawatir tidak butuh waktu lama sebelum kau bisa mencapai keabadian."
Tuan Istana Guanghan berkata. Tuan Istana, bagaimana bisa begitu mudah menjadi abadi? Dev Chen tersenyum dan berkata. Tuan Istana, mari kita cari tempat untuk berbicara. Orang-orang datang dan pergi di jalan ini bukan tempat untuk mengobrol. Kata Yelena. Ya, mari kita cari tempat untuk berbicara. Tuan Istana Guanghan mengangguk dan mengajak Dev Chen dan yang lainnya mencari tempat tinggal. Dev Chen tidak akan meninggalkan kota Nanjing sebelum pertarungan, lalu penguasa Istana Guanghan juga tidak akan kembali ke Istana Guanghan. Jadi penting untuk menemukan tempat tinggal. Tepat ketika Dev Chen menetap di kota Nanjing, di wilayah utara, ratusan ribu mil jauhnya, markas besar aliansi penyegelan iblis berada. Thomas Suo sedang duduk tegak di kursinya, wajahnya sangat marah. Penatua Chu dipenuhi bekas luka, dan berkata dengan mata tidak menentu, penguasa aliansi, terlalu berlebihan bagi dinasti Xiao untuk secara terang-terangan menyerang kita dan secara terbuka mendukung Dev Chen. Saya pikir kita harus menemukan cara untuk mengalahkan dinasti Xiao dan membiarkan mereka berhenti mencampuri urusan Dev. Mengalahkan? Bagaimana cara mengalahkannya? Wajah Thomas dingin, matanya membelalak dan dia berkata. Mengapa kau tidak membawa seseorang ke dinasti Xiao untuk memukuli dan mengalahkan mereka? Saya tidak memiliki kekuatan itu. Penatua Chu buru-buru menggelengkan kepalanya ketakutan. Seorang jenderal dinasti Xiao memusnahkan keluarga Feng. Jika Penatua Chu tidak pintar dan melarikan diri lebih awal, dia pasti sudah musnah sekarang. Di mana dia memiliki kemampuan untuk membawa orang ke dinasti Xiao untuk membuat masalah. Melihat Penatua Chu seperti itu, Thomas tidak bisa menahan cemoohan, dan kemudian berkata, "Yah, saya tahu Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan dinasti Xiao. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda mati, karena ada hal penting yang perlu diserahkan kepada Anda saat ini." Penatua Chu menghela nafas lega ketika dia mendengar ini, dan buru-buru bertanya. Penguasa aliansi, jika ada yang harus aku lakukan, katakan saja, aku akan melakukan yang terbaik. Baru-baru ini, banyak kultivator iblis dari aliansi penyegelan iblis kita akan keluar, bahkan mereka yang bekerja sama dengan kita memiliki hati pemberontakan. Saya telah menerima berita yang dapat dipercaya bahwa seseorang secara diam-diam menyembunyikan sejumlah besar kultivator iblis, dan kultivator iblis ini semuanya dikurung di tempat-tempat tersembunyi. Anda dapat mengajak beberapa orang untuk mencari tahu. Kami di wilayah utara tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu ada, apalagi keberadaan kultivator iblis yang tidak berada di bawah kendali aliansi penyegelan iblis kita. Hanya dengan menangani urusan di wilayah utara dengan baik kita dapat memiliki kekuatan untuk bertarung dengan dinasti Xiao. Adapun Dev Chen itu, jangan khawatirkan dia. Hadiah selama 100 tahun itu cukup menggoda, dan banyak orang pasti akan menyerangnya. Thomas berkata langsung kepada Penatua Chu. Apa? Apakah masih ada kultivator iblis di wilayah utara kita, atau apakah itu kultivator iblis tersembunyi? Siapa di dunia ini yang memiliki keberanian untuk melakukan hal semacam itu? Jangan khawatir, pemimpin aliansi, saya akan mencari tahu tentang masalah ini. Selama mereka tidak tunduk pada aliansi penyegelan iblis kita, mereka semua akan dibantai. Penatua Chu berkata dengan percaya diri. Dev Chen tersenyum dan berkata. Pada saat ini, dia merasa sedang bisa melakukannya lagi, dan dia tidak dalam keadaan baru saja diminta untuk berurusan dengan dinasti Xiao. Lagi pula setelah bertahun-tahun, kultivator iblis di wilayah utara seharusnya tidak banyak, dan kekuatannya tidak mungkin terlalu tinggi. Bagaimanapun, markas besar aliansi penyegelan iblis berada di wilayah utara, dan ruang hidup kultivator iblis di wilayah utara sangat kecil. Lakukanlah sekarang. Thomas melambaikan tangannya. Penatua Chu perlahan mundur, dan segera membawa beberapa orang untuk menyelidiki masalah ini. Wilayah selatan, keluargamu. Roston membawa orang-orangnya ke sini, tapi dihentikan oleh penjaga keluargamu. Siapa kalian? Ada kepentingan apa kalian dengan datang ke keluargamu kami? Seorang penjaga bertanya pada Roston. Kami di sini untuk menemui tuan mutamu, Quintusmu, tolong beritahutia. Roston berkata dengan sangat sopan. Penjaga itu melirik Roston, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak, tuan muda kami akan bertarung dalam 2 hari. Sekarang dia meluangkan waktu untuk mengisi ulang kekuatan spiritualnya.
Kepala pelayan Liu telah menjelaskannya, dan tidak ada yang boleh menemuinya. Silahkan pergi. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Mu kami juga telah menutup pintu untuk menolak para tamu dan tidak akan menjamu siapapun. Beraninya kau, penjaga kecil keluargamu, berani berbicara seperti ini. Seorang murid yang dibawa oleh Roston melihat pengawal keluargamu. Penjaga ini sangat sombong, dan mereka tiba-tiba menjadi marah, jadi mereka harus melangkah maju dan memberi penjaga kecil ini pelajaran. Namun, dia dihentikan oleh Roston. Lagi pula, kali ini dia datang, selain bertemu Quintus, dia juga membutuhkan bantuan keluargamu untuk mengirim sekelompok biksu. Tidak baik jika kau berselisih dengan keluargamu dan menjadi kaku. Adik kecil, sejujurnya, aku adalah teman tuan mudamu Quintus, dan aku harap kau akan memberitahu dia untukku. Kata Roston, mengeluarkan beberapa koin roh emas ungu dan menyerahkannya kepada penjaga. Tapi siapa yang tahu bahwa penjaga itu benar-benar menjatuhkan koin roh emas ungu di tangan Roston, dan berkata dengan acuh tak acuh, segera pergi, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Saat ini, Roston juga menjadi marah. Bagaimanapun, dia adalah master di alam Mahayana. Terlalu memalukan untuk diblokir oleh dua petugas kecil seperti ini. Saya melihat aura di tubuh Roston sedikit bergetar, dan kedua penjaga keluargamu tidak punya waktu untuk melakukan gerakan apapun, dan mereka semua jatuh ke tanah dalam sekejap, dengan ketakutan di mata mereka. Roston tidak membunuhnya. Bagaimanapun, anggota keluargamu ini diberi pelajaran. Jika mereka membunuhnya, itu tidak akan mudah. Pergilah. Roston langsung masuk ke rumahmu dengan tangan dan kakinya. Tapi saat dia masuk ke rumah keluargamu, aura menakutkan tiba-tiba menerpa dia. Siapa yang berani masuk ke keluargamu kami? Sesosok melintas ke depan, diikuti oleh aura yang luar biasa. Ketika Roston melihat ini, dia sedikit mengernyit dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, langsung menahan aura tersebut. Siapa kau? Beraninya kau membobol keluargamu kami? Pengurus rumah tangga Liu muncul, dan sejumlah besar murid keluargamu berhamburan dari segala arah. Roston dan yang lainnya segera dikepung. Namun melihat budidaya alam Mahayana tingkat kedua Roston, keluargamu tidak mengambil tindakan. Aku datang menemui tuan mudamu, Quintusmu, tetapi pengawalmu tidak mengizinkanku masuk. Aku tidak punya pilihan selain mendobrak masuk. Kata Roston. Tuan muda kami tidak akan menemui siapapun. Keluar dari sini sekarang juga sebelum aku menjadi marah, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pengurus rumah tangga Liu berkata dengan wajah dingin. Wow. Hehehe. Bagaimana jika aku tidak pergi? Roston tersenyum dingin. Jika kau tidak mau pergi, maka kau tidak ingin hidup. Setelah pengurus rumah tangga Liu selesai berbicara, aura di tubuhnya terus membengkak, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Pengurus rumah tangga Liu, jangan kasar. Saat ini, Quintus bergegas keluar dan berteriak kepada pengurus rumah tangga Liu. Lalu dia berlari ke arah Roston. Quintus berkata dengan hormat, Paman Guru, mengapa kau ada di sini? Quintus, tolong jangan panggil aku Paman Guru. Saat kakak laki-lakiku mengajarimu keterampilan, itu adalah pertukaran minat, bukan murid. Saat ini, kakak laki-lakiku sedang mengasingkan diri, tapi dia mengkhawatirkan persainganmu, jadi dia memintaku untuk datang dan melihat, dan membawa beberapa biksu dari sekte darah dan tulang. Roston berkata pada Quintus. Tuan, siapa orang ini? Pengurus rumah tangga Liu memandang Roston dan bertanya dengan bingung. Pengurus rumah tangga Liu, aku telah belajar di luar wilayah selama bertahun-tahun dengan orang-orang dari sekte darah dan tulang. Jika tidak, kekuatanku tidak akan tumbuh begitu cepat. Dan para biksu yang ayahku persiapkan setiap tahun juga dikirim ke sekte darah dan tulang. Quintus memperkenalkan. Ketika pengurus rumah tangga Liu mendengar ini, dia segera mengubah senyumannya dan berkata kepada Roston, rekan Taois, aku benar-benar minta maaf. Aku telah menyinggung perasaanmu barusan. Roston melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati, tidak masalah, semuanya terjadi karena ketidaktahuan, jadi tidak masalah, santai aja. Paman Guru, kau belum pernah ke keluargamu. Kali ini kau akan bersenang-senang di sini selama 2 hari. Setelah aku selesai bertarung dengan bocah bajingan itu, aku akan kembali bersamamu.
Aku akan membiarkan pengurus rumah tangga Liu mengurus urusan para biksu. Aku akan memastikan kau membawa cukup banyak biksu saat kau pergi. Quintus mengikuti Roston dengan hormat dan berkata, Oke lah. Kalau begitu aku akan bersenang-senang selama 2 hari, dan lihat apa yang spesial dari pria bernama Dev Chen itu. Roston mengangguk. Lagi pula, dia jarang meninggalkan sekte darah dan tulang, dan tinggal di antara tulang-tulang mati sepanjang hari, sangatlah membosankan. 2 hari kemudian, arena di kota Nanjing dipenuhi orang. Hari ini adalah hari di mana Dev Chen akan bersaing dengan Quintus. Meskipun pada awalnya tidak banyak orang yang mengetahui tentang pertarungan antara keduanya, setelah publisitas besar-besaran dari Pavilion Wantong, banyak orang dari seluruh wilayah selatan datang untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Pavilion Wantong memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Ini adalah pemikiran seorang pengusaha dan tidak akan mempertimbangkan perasaan Dev Chen dan Quintus. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, baik Dev Chen dan Quintus telah mengakuinya. Bagaimanapun, tidak ada yang peduli jika mereka berdua bertarung sampai mati, dan salah satu dari mereka pasti akan mati di atas ring. Minggir, minggir. Mereka bisa seburuk dirimu. Dengan teriakan, kerumunan di sekitar ring perlahan membuka jalan. Quintus terlihat berjalan menuju ring dengan wajah bangga. Di belakang Quintus ada puluhan murid keluarga Mu, dan Roston juga mengikuti di belakangnya. Melihat Quintus muncul, banyak orang mulai berteriak kegirangan. Tuan Mu, Anda harus menang. Aku telah menyerahkan semua kekayaanku dan bertaruh untukmu. Tuan Mu pasti tak terkalahkan, ayolah segera. Tuan Mu pasti akan menang. Banyak orang yang menonton bertaruh kepada Quintus untuk menang, jadi mereka semua berteriak kegirangan. Quintus merasakan pujian orang-orang di sekitarnya, melangkah ke atas ring dengan arogan, dan kemudian melambai kepada orang-orang di sekitarnya. Melihat penampilan Quintus, jelas dia memiliki keyakinan mutlak. Saat semua orang bersorak, lusinan orang datang dari sisi lain ring. Hanya saja orang-orang ini semuanya adalah kultivator wanita, masing-masing secantik peri, dengan aura dunia lain. Para pembudidaya wanita ini semuanya adalah orang suci dari istana Guanghan. Kemunculan orang suci itu langsung menarik perhatian banyak orang. Tampak, di depan orang-orang suci ini, ada seorang wanita berpakaian biasa, yang terlihat sangat sederhana. Penguasa istana Guanghan berada di samping Dev Chen, menuju ring bersama. Dia membawa keagungan dari dalam keluar, dan dia tidak marah tetapi dia agung. Semua orang secara otomatis menyingkir. Tuan Dev Chen harus menang, Anda pasti menang. Setelah Dev Chen berjalan menuju ring, tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan. Tidak perlu melihatnya, Dev Chen bisa mengetahuinya hanya dengan mendengarkan suaranya. Itu adalah Jamal. Jamal juga menaruh seluruh kekayaannya bertaruh untuk Dev, dan dia berharap Dev Chen akan menang. Melihat hanya satu orang yang bersorak mendukung Dev Chen, Quintus di atas panggung penuh dengan cibiran. Kupikir kau tidak berani datang, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar datang, bocah. Quintus melihat Dev Chen dan berkata dengan suara dingin. Kenapa? Hehe. Kenapa aku tidak berani datang? Aku bahkan bisa memukulmu hanya dengan satu tangan. Justru aku yang khawatir bahwa kau yang tidak berani datang. Dev Chen berkata sambil tersenyum tipis. Kau tidak perlu dengan sengaja memprovokasiku untuk membuatku kehilangan akal. Berhentilah bicara hal yang tidak masuk akal. Naik saja ke ring. Ada hal lain yang harus aku lakukan setelah aku membunuhmu. Quintus melambai ke arah Dev Chen dan berkata. Karena kau sangat ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Dev Chen sedikit menegakkan tubuhnya dan langsung mendarat di atas ring. Apakah itu dia? Roston terkejut setelah melihat bajingan itu. Apakah kau tahu bajingan ini, rekan Taoistan? Pengurus rumah tangga Liu di samping bertanya. Aku bertemu orang ini di rumah judi Pavilion Wantong. Dia membuat klaim besar saat itu. Ternyata dialah Dev Chen, si bocah edan. Dia baru berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Sungguh bodoh jika berpikir untuk mengalahkan Quintus. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Roston. Dia menjadi yakin sekarang, Quintus pasti akan menang. Rekan Taoistan, jangan meremehkan bocah bajingan ini.
Orang ini meningkat dengan sangat cepat, dan dia memiliki kemampuan untuk melompati level berikutnya. Sebaiknya aku memberitahu Tuan Muda untuk berhati-hati. Aku khawatir orang ini sekarang memiliki kekuatan tidak kurang dari alam Mahayana tingkat pertama. Pengurus rumah tangga Liu segera menyadarinya setelah melihat Dev Chen sangat kuat. Pada saat itu, Dev Chen hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, tetapi dia mampu mengikuti Quintus untuk bertarung bolak-balik. Meskipun tidak lebih rendah dari Quintus, juga tidak lebih buruk. Sekarang, hanya dalam 1 bulan, Dev Chen telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 7. Dia khawatir kekuatannya tidak akan lebih rendah dari alam Mahayana tingkat pertama. Pengurus rumah tangga Liu, bukankah kau terlalu khawatir? Alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 dapat mengalahkan biksu alam Mahayana tingkat pertama. Bercanda Anda, aku tidak bisa mempercayainya. Sungguh konyol. Roston memandang pengurus rumah tangga Liu dengan jijik dan berkata. Pengurus rumah tangga Liu mengabaikannya. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan, orang ini sebenarnya telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Kau harus berhati-hati. Pengurus rumah tangga Liu menggunakan teknik transmisi suara untuk memperingatkan Quintus. Santai. Jangan khawatir, aku pasti akan membuat dia mati di arena hari ini. Quintus menjawab dengan tatapan tajam di matanya. Pada saat ini, Master Pavilion Qian dari Pavilion Wantong juga naik ke atas ring. Kota Nanjing, sebagai kota pegunungan kecil di ujung paling selatan wilayah selatan, tidak memiliki penguasa kota, jadi Master Pavilion Qian dari Pavilion Wantong akan berperan sebagai penguasa kota. Bagaimanapun, Pavilion Wantong adalah yang paling kuat di kota Nanjing. Kalian berdua, sekarang kalian berada di atas ring, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak peduli siapa yang hidup atau mati, kalian tidak boleh membalas dendam setelah turun dari panggung. Setelah Master Pavilion Qian selesai berbicara, dia melambai ringan di sudut ring. Segera, sinar cahaya muncul di sekitar arena, menutupi seluruh arena. Boom! Blaar! Saat cahaya menyelimuti arena, terjadi ledakan getaran langit, dan ada formasi yang menghalangi seluruh arena. Ini juga untuk mencegah orang yang tidak bersalah terluka. Dev Chen, bocah edan, aku tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 bulan, kau telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 7. Tapi tidak peduli seberapa cepat kau meningkat, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Wajah Quintus penuh percaya diri, aura di tubuhnya perlahan berkumpul, dan kekuatan yang tak tertandingi muncul. Di belakang Quintus, warna merah darah samar muncul, dan tekanan mengerikan langsung datang ke arah Dev Chen. Pemaksaan ini seperti preman yang tidak terlihat, mengunci Dev Chen dengan kuat. Sebelum Dev Chen bisa mengambil tindakan, Quintus memberikan pukulan kuat kepada Dev Chen. Tapi Dev Chen berdiri tak bergerak, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Quintus sedikit mengangkat sudut mulutnya, dengan sedikit ejekan di wajahnya, dalam 10 gerakan, aku akan membuat darahmu berceceran di tempat. Setelah mengatakan itu, Quintus meraihnya dengan tangannya yang besar, dan kabut darah di belakangnya langsung mengembun menjadi pedang panjang. Pedang panjang diayunkan, dan cahaya pedang terlihat menebas ke arah Dev Chen, cepat dan ganas. Dev Chen memanfaatkan situasi ini dan memblokirnya. Tanpa diduga, pedang pembunuh naga muncul di tangan Dev Chen. Pedang pembunuh naga berdiri tepat di depannya dan mengeluarkan raungan naga, menghancurkan cahaya pedang menjadi beberapa bagian. Semua orang melihatnya dengan kaget, sedikit sulit dipercaya. Mereka tahu bahwa pedang Quintus begitu kuat sehingga secara tak terduga dapat diblokir oleh Dev Chen dengan mudah. Dan tidak ada yang merasakan semburan aura dari Dev. Waduh! Mungkinkah orang ini, dengan kekuatan tubuhnya saja, mampu menahan pukulan dari biksu alam Mahayana tingkat pertama? Wajah pengurus rumah tangga Liu sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan sebenarnya Dev Chen bukanlah apa yang ditunjukkan oleh wilayahnya, dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan kekuatan Dev, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan begitu menakutkan. Dev Chen benar-benar memblokir serangan Quintus hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Dia terlihat sangat santai dan nyaman, dan tidak ada jejak perjuangan hidup dan mati. Dev Chen memandang Quintus dengan tenang tanpa ekspresi apapun.
Pedang pembunuh naga terus membuat naga mengaum di tangannya. Quintus sedikit mengernyit, dan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Dev Chen tidak mengeluarkan aura apapun, dan memblokir serangannya hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Bahkan Roston, yang selalu meremehkan Dev Chen dan percaya bahwa Dev Chen pasti akan kalah, matanya membelalak saat ini, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pada saat ini, semua orang mulai mengevaluasi kembali dan mengukur kekuatan asli Dev. Namun hanya Dev Chen sendiri yang mengetahui bahwa ia tidak menahan serangan Quintus hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya saat ini. Namun Dev Chen menggunakan kekuatan tubuh Dao Api sejatinya. Kalian semua pasti tahu bahwa tubuh Dao Api sejati Dev Chen saat ini tidak lagi kosong, tapi sudah dipadatkan. Karena tubuh Dao Api sejati ini setara dengan cloning Dev. Kekuatan dan aura kedua tubuh tersebut persis sama, jadi tidak akan ada yang menyadarinya. Semua orang mengira Dev Chen hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memblokir pukulan Quintus. Dan ini adalah pertama kalinya Dev Chen menggunakan kekuatan tubuh Dao Api sejati. Setelah tubuh Dao Api sejati sepenuhnya dipadatkan, tubuh fisik Dev Chen akan menjadi 2 kali lebih kuat. Nak, rasakan pedangku. Quintus berteriak dingin dan tiba-tiba melompat ke udara, menebas pedang panjang di tangannya. Kali ini cahaya pedang melonjak dengan liar, membubung langsung ke langit. Saat pedang itu jatuh, kekosongan itu akan terkoyak. Boom! 2 ar. Pedang Quintus menebas, dan seluruh kehampaan meledak. Arena besar berguncang bersamanya, gelombang udara tersebar, dan bahkan formasi di sekitar arena pun terdistorsi. Semua orang di sekitar terkejut, dan banyak orang bahkan mundur. Jika formasi tidak dapat menahan ini dan akibatnya menyebar, banyak biksu yang akan menderita. Ketika gelombang udara menghilang dan perhatian semua orang kembali ke atas ring, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Dev Chen masih berdiri tak bergerak, memegang pedang pembunuh naga tanpa perubahan apapun. Bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali, seolah tidak terjadi apa-apa. Pedang Quintus sepertinya tidak mengenai Dev Chen sama sekali. Sebelum energi pedang tajam mencapai Dev Chen, semuanya menghilang dan menghilang tanpa jejak. Wah! Bagaimana ini mungkin seperti ini? Banyak biksu yang terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa Quintus adalah biksu di alam Mahayana tingkat pertama, dan Dev Chen adalah biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, dia tidak mungkin menjadi luar biasa. Di depan Dev, Quintus, yang berada alam Mahayana tingkat pertama, tampak tidak berharga. Apakah Tuan Chen begitu kuat? Bahkan alam Mahayana tingkat pertama tidak dapat menggoyahkannya sama sekali? Penguasa istana Guanghan melihat sosok Dev Chen dan berkata dengan kaget. Dia tahu, sebulan yang lalu, Dev Chen masih menjadi orang yang membutuhkan perlindungannya. Namun hanya dalam 1 bulan, kekuatan Dev Chen menjadi tak terduga, dan sepertinya penguasa istana Guanghan bukan lagi lawannya. Hal ini membuat penguasa istana Guanghan sedikit bersemangat. Jika bukan karena identitas penguasa istana Guanghan, dia mungkin telah jatuh cinta ke pelukan Dev Chen. Dev Chen adalah orang paling berbakat yang pernah dia lihat, terlebih lagi dia juga menyelamatkan nyawanya, jadi wajar jika penguasa istana Guanghan diam-diam mengharapkannya. Pada saat ini, wajah pengurus rumah tangga Liu menjadi sangat jelek. 2 serangan Quintus semakin kuat setiap saat, tetapi tidak mengguncang Dev Chen sama sekali. Ini tanpa serangan balik Dev. Jika situasi ini terus berlanjut, dia tidak bisa membayangkan apakah Quintus masih bisa keluar dari ring hidup-hidup. Wajah Roston juga serius saat ini, dan tidak ada lagi ekspresi jijik seperti di awal. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev Chen memang sangat di luar nalar, tidak sesuai dengan levelnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Dev Chen sebelumnya berani mengatakan omong kosong seperti itu ketika dia berada di rumah judi. Tuan Dev Chen, kamu luar biasa, ayo, segera. Tuan Dev Chen pasti akan menang. Ketika Jamal melihat ini, dia meraung kegirangan. Dia bahkan mendapatkan bendera dari suatu tempat dan mengibarkannya dengan keras untuk menyemangati Dev. Para biksu di sekitarnya tampak serius dan tidak berdaya. Jika mereka tahu bahwa Dev Chen begitu hebat, mereka pasti akan bertaruh untuk Dev. Banyak orang menaruh seluruh kekayaannya pada Quintus. Jika Quintus kalah, mereka akan kehilangan segalanya.
Dan di atas panggung, Quintus mengertakkan gigi dan menatap Dev Chen. Dev Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan kekuatan spiritual samar memancar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan spiritual ini perlahan menyebar, menyebabkan ruang mulai berfluktuasi, dan menjadi semakin intens. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas yang memancarkan cahaya keemasan mulai menutupi tubuh Dev. Meskipun tubuh Dao api sejati sangat mudah digunakan, Dev Chen tidak selalu bisa menggunakan kekuatan tubuh Dao api sejati, lagi pula tubuh Dao api sejati belum mencapai tahap pemadatan sempurna. Dalam dua serangan barusan, tubuh Dao api sejati juga mengalami banyak pukulan, tetapi di mata semua orang, Dev Chen baik-baik saja dan tanpa cedera. Hehehe. Jika kau hanya memiliki kemampuan ini dan ingin membunuhku dalam 10 gerakan, itu agak mustahil, kan? Dev memandang Quintus dengan ekspresi bercanda dan berkata. Melihat ekspresi bercanda Dev Chen, Quintus hampir mati karena marah, dan itu terjadi di depan semua orang. Dasar bocah sombong, aku akan membuatmu membayar harganya. Quintus meraung, kabut darah tak berujung muncul di belakangnya, dan kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh Quintus. Ekspresi Quintus sangat jelek. Dia adalah biksu di alam Mahayana tingkat pertama, tapi dia dipermalukan di depan umum oleh Dev Chen, seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Kedua serangannya gagal dan tidak menimbulkan kerugian apapun pada Dev. Quintus juga mulai menghadapi kekuatan sejati Dev. Aura alam Mahayana tingkat pertama terus meledak, dan pembuluh darah di dahi Quintus menonjol. Boom! Blaar! Tubuh Dao muncul. Mengikuti raungan Quintus, sosok perlahan muncul di kabut darah merah di belakangnya. Sosok ini membuka langit dan bumi dan berdiri di antara langit dan bumi, seperti gunung. Saat tubuh Dao muncul, cahaya merah mengalir, kekuatan ilahi yang tak ada habisnya muncul, dan langit bergetar dan angin serta awan berubah warna. Dan semua orang tampak ngeri saat melihat pemandangan ini. Tubuh Dao di belakang Quintus jelas jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Ini seharusnya merupakan hasil kerja keras Quintus selama sebulan. Semua orang memandang tubuh Dao Quintus, dan semua orang merasa sangat kecil. Ketika Roston melihat tubuh Dao ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan berkata dengan heran, di mana Quintus mempelajari tubuh Dao ini. Terlalu menakutkan. Tak seorang pun di sekte darah dan tulang mereka mengetahui teknik ini, bahkan kakak laki-lakinya pun tidak. Jelas sekali, Quintus mempelajari hal ini dari orang lain, tetapi ini normal. Sebagai putra keluarga Mu, dia menghabiskan banyak uang untuk mempelajari beberapa keterampilan guna meningkatkan kekuatannya dan bagi sekte darah dan tulang, dia juga bukanlah murid. Jadi tidak perlu mengikuti aturan apapun. Ketika penguasa istana Guanghan dan yang lainnya melihat tubuh Dao di belakang Quintus, mereka terkejut dan mulai berkeringat untuk Dev. Karena saat ini, kekuatan di tubuh Quintus jelas terus meningkat. Tubuh Daomu memang sangat bagus, namun sayang sekali tubuh Daomu belum memadat dan terlalu lemah. Aku akan membiarkanmu melihat seperti apa tubuh Daoku. Setelah Dev Chen selesai berbicara, cahaya keemasan muncul di tubuhnya, dan bayangan perlahan muncul di belakangnya. Bayangan itu menjadi semakin jelas, dan tak lama kemudian semua orang terkejut saat mengetahui bahwa bayangan yang muncul di belakang Dev Chen ternyata adalah dirinya sendiri. Dan ada nyala api berkobar mengelilingi tubuh Dao ini. Sungguh terlalu. Bagaimana orang ini bisa memadatkan tubuh Dao-nya? Dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi. Ini tidak mungkin. Pengurus rumah tangga Liu terkejut dan berkata tidak percaya. Semua orang memandang Dev Chen dengan kaget. Tubuh Dao yang dipadatkan Quintus hanyalah bayangan tubuh yang dipanggil dengan menggunakan keahliannya. Namun tubuh Dao Dev Chen ternyata adalah dirinya yang sebenarnya. Sungguh sulit dipercaya dan di luar nalar bahwa seorang biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi dapat memadatkan tubuh Dao sejati. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memadatkan tubuh Dao sejati? Anda bercanda. Ilusi, ini pasti ilusi. Melihat ini, Quintus tidak percaya Dev Chen bisa memadatkan tubuh Dao sejati. Apakah itu ilusi atau bukan, kau akan tahu jika mencobanya. Setelah Dev Chen selesai berbicara, tubuhnya perlahan melayang, dan dia berdiri di depan tubuh Dao yang besar.
Seluruh tubuhnya memancarkan keagungan yang tak ada habisnya, membuat orang harus menunjukkan kekaguman yang tak ada habisnya. Tubuh Dao Api Sejati. Dev Chen menginspirasi kekuatan yang keluar dari tubuh Dao-nya. Boom! 2R. Dengan ledakan, langit dan bumi langsung dipenuhi api. Kekuatan mengerikan, disertai api, meletus dari kaki Dev Chen. Quintus langsung terpesona oleh kekuatan ini, dan bahkan tubuh Dao di belakangnya mulai bergetar. Wajah Quintus memerah, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Namun, Dev Chen tidak berhenti, dia memegang pedang pembunuh naga dan tubuhnya dikelilingi oleh api. Api dan aura yang tak berujung keluar dari tubuh Dao Api Sejati, terus-menerus berdampak pada kehampaan, membuat seluruh kehampaan bergetar dan sepertinya runtuh. Bersambung ke episode 406. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.